Ayah, ayah, itu ada ibu, perutnya pecah, keluar kepala bayi, dan darahnya sangat banyak. Tiba-tiba mereka melihat sesosok wanita yang sangat mengerikan. Dengan memegang perut dan kepala bayi keluar dari perutnya. Hai, gue Shirley, selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan satu cerita yang sudah dikirim oleh Mas Bahtiar kepada tim kami, Rekam Media. Dan Mas Bahtiar ini adalah sahabat Tabu. Dan saya ingati sekali lagi kepada teman-teman semua yang mempunyai cerita horor atau pengalaman mistisnya, silakan kirim kepada tim kami di Instagram @tabu_cerita_berhantu atau di Instagram saya @shirley_erustre. Langsung saja, saya akan membacakan cerita dari Mas Bahtiar ini. Kisah nyata, kuntilanak perut pecah keluar bayi. Sebenarnya kisah ini sudah 15 tahun yang lalu. Hiduplah sepasang keluarga bahagia di lereng pegunungan Dieng. Ditambah lagi mereka akan dikaruniai anak pertama setelah 4 tahun menunggu. Sebut saja Erik, 40 tahun, dan Mila, 35 tahun. Pekerjaan Erik, buruh tani, sedang Mila ibu rumah tangga. Usia kandungan Mila sudah 4 bulan, namun si Erik belum punya tabungan untuk persiapan persalinan sang istri. Erik pun izin kepada Mila untuk pergi merantau ke Pulau Sumatera atau Palembang. Mungkin dengan ia merantau akan dapat rezeki lebih untuk biaya persalinan nanti. Setelah berunding, akhirnya Mila pun merelakan suaminya pergi dan merantau walaupun dengan berat hati. Selang beberapa hari, Erik pun berangkat dengan travel. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu. Mila pun pergi ke kantor pos tiap awal bulan untuk mengambil uang yang dikirimkan suaminya. Mila mengambil uang untuk kebutuhan sehari-hari yang dikirimkan oleh suaminya. Usia kandungan Mila sekarang sudah masuk 8 bulan. Ia sering nelpon suaminya untuk segera pulang. Suaminya baru boleh pulang 1 bulan lagi. Suaminya belum mendapatkan izin dari PT Getah Karet yang dimana tempat ia bekerja. Mila pun gelisah. Ia sering meminta ditemani oleh ibunya saat waktu malam. Rumah ibunya tidak berjauhan karena di samping rumah Mila. Selang beberapa minggu, Mila pun merasakan perutnya teramat sakit. Sakit yang tidak seperti biasanya. Atau mungkin bulan lahir calon anaknya. Mila pun teriak. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 WIB. Yang membuat para tetangga berdatangan. Kata salah satu tetangga, "Yuk, kuirika arep babaran, engko disit tak dundangno dukun baine." Yang artinya, kamu mau lahiran. Bentar, aku panggilkan dukun bayi. Tetangga yang memanggil dukun bayi datang selang 2 jam. Agak jauh memang tempat tinggal dukun tersebut, apalagi saat malam hari. Setibanya dukun bayi dan sang tetangga tersebut, di rumah Mila sudah banyak orang. Banyak ibu-ibu dan tetangga Mila yang menangis.
Para tetangga pun ada yang mengeluarkan meja dan kursi. Ternyata innalillahi wa innalillahi roji'un. Mila meninggal dunia beserta calon anaknya saat sang jabang bayi baru keluar kepalanya. Pak RT pun segera menghubungi Erik, namun tetap tidak bisa terhubung. Sudah dihubungi beberapa kali sebelum Mila meninggal. Keesokan harinya, Erik baru dapat dihubungi setelah mendengar kabar apa yang terjadi pada istri dan calon anaknya. Ia bergegas pulang. Selang 1 hari semalam, Erik pun tiba. Jenazah Mila belum dikebumikan karena menunggu kedatangan suaminya. Sabar ya Rik, iki kabeh kuasane Gusti Allah. Koe sabar, tabah, kata salah satu tetanggaku. Saat Erik baru sampai di rumah, akhirnya jenazah Mila dan bayinya dikebumikan, disertai banyak tangisan dari tetangganya. Malamnya, Erik mengundang para tetangga untuk mengadakan yasinan hari ke-7 dan 40 hari. Dan 2 bulan kemudian, hal-hal mistis mulai meneror warga. Ada yang mendengar suara tangisan bayi, suara ibu menangis, dan merintih. Para tetangga rumah Erik pun mulai gelisah karena setiap malam sering mendengar tangisan bayi dan wanita yang menangis. Saat azan maghrib berkumandang, Erik keluar rumah, duduk di teras untuk membuktikan apa benar yang dikatakan tetangga. Mendengar suara bayi dan wanita yang menangis. Ternyata Erik menunggu sampai pukul 21.00. Erik mendengar suara dari kejauhan. Namun bukan suara bayi atau wanita yang menangis, melainkan suara penjual sekuteng atau minuman hangat yang terbuat dari jahe. Erik pun menghampiri penjual tersebut. Tuku 1 nggo gelas. Beli 1 pakai gelas. Erik pun meminum pelan sambil mengobrol ringan dengan penjual. Tiba-tiba si penjual ngomong, "Le, biasane jam semene anak mak-mak kawa bayi tuku sekuteng 3 bungkus. Kok siki ratuku ya?" Yang artinya, "Bang, biasanya jam segini ada ibu-ibu menggendong bayi beli sekuteng 3 bungkus. Kok sekarang gak beli ya?" Erik pun kaget. Ia balas omongannya si penjual tersebut. "Bang, kalau bicara yang benar, di sini gak ada ibu-ibu yang punya bayi." Si penjual menjawab, "Sumpah bang, tiap malam beli 3 bungkus. 1 untuk suaminya," kata si ibu itu. Erik bergegas membayar minuman walaupun belum habis. "Sudah bang, makasih," kata Erik sambil berjalan menuju pulang. Singkat cerita, setelah 2 tahun Erik pun pergi merantau. Namun kali ini ia memilih ke Jakarta. Ia berpesan kepada tetangga buat menitip kunci rumah atau menitipkan kunci rumah. Barangkali ada yang mau mengontrak rumahnya. Beberapa minggu kemudian, ada orang yang mengontrak rumah Erik. Tetangga Erik yang dititipkan kunci berkata, semoga dia betah dan gak mendengar hal-hal aneh. Dan benar saja, orang yang baru mengontrak 3 hari langsung pamit kepada tetangga tersebut tanpa memberi alasan apapun. Padahal uang kontrakan sudah dibayar 1 tahun.
Rumah Erik pun kosong selama 7 bulan. Ada beberapa keluarga yang mau mengontrak di rumah Erik. Kurang lebih 3 keluarga. Namun, hal yang sama terjadi kembali. Ada yang seminggu baru pamit, ada yang sebulan sudah pamit juga, dan yang paling lama 3 bulan. Itu saja yang ngontrak pedagang siomay. Ada 6 anak laki-laki, mungkin gak begitu merasakan hal-hal aneh. Rumah Erik pun kembali kosong. Tetangga masih diteror dengan suara-suara aneh saat rumah itu kosong kembali. Akhirnya selang 3 tahun, paman saya mau mengontrak di rumah Erik. Paman saya beserta istri dan 1 anaknya yang berusia 4 tahun yang mengisi rumah Erik tersebut. Siang hari, paman saya mengajak saya untuk membantu membersihkan rumah yang akan ia tinggali. Gak ada hal aneh apapun, namun ada 1 kamar yang terkunci dengan 3 gembok besar. Setelah selesai bersih-bersih, paman saya berencana akan mengundang beberapa tetangga dan kerabat dekat untuk mengadakan pengajian. Sebelum ia dan anak istrinya tidur di rumah yang terkena angker. Pengajian atau tahlilan berlangsung dengan begitu cepat. Entah ada apa. Tetangga dan kerabat pun mulai beranjak pulang. Tinggal beberapa dari mereka, adik kakak pamanku yang berencana mau menginap. Malam pun semakin dingin. Waktu pun semakin larut, menunjukkan pukul 23.00. Tiba-tiba adik kakak pamanku meminta pamit pulang tanpa memberikan alasan apapun. Padahal yang awalnya mau menginap, di rumah tersebut hanya ada 3 orang, yaitu paman, istri, dan anaknya. Waktu menunjukkan pukul 24.00. Ponakan saya meminta diantar pipis oleh ayahnya. Kamar mandinya melewati kamar yang dikunci dengan 3 gembok tersebut. Kamar almarhum Mila, menurutku. Setelah selesai pipis, keponakan saya beranjak tidur lagi. Belum 15 menit, keponakanku minta pergi ke ruang tamu dengan memaksa. Akhirnya pamanku nurut. Ponakan saya hanya bengong dengan napas yang terengah-engah. Di pelukan ayahnya, tiba-tiba ponakan saya menangis sekencang-kencangnya. Ia menangis tak mau berhenti sampai 2 jam. Akhirnya, pamanku memanggil tetangga samping kontrakan tersebut. Namun, tetangga tersebut tidak ada yang bangun karena mungkin sudah tidur terlelap. Ponakan saya hanya menunjuk ke arah pintu yang digembok tersebut dan berkata, Pae, kae ana mae. Wetenge jebluk metu sirah adee. Ketihe akeh. Yang artinya, ayah, itu ada ibu, perutnya pecah, keluar kepala bayi, dan darahnya sangat banyak. Seketika, paman saya yang masih memeluk anaknya yang masih terus menangis, sambil terus menunjuk ke arah pintu kamar yang digembok itu, bergegas menarik istrinya untuk segera keluar rumah. Mereka berlari, pergi ke rumah orang tuanya, tanpa menutup pintu kontrakan tersebut.
Keadaan pintu yang masih terbuka karena ditinggalkan dengan sangat tergesa-gesa. 1 jam kemudian, tetangga itu yang rumahnya tidak jauh keluar rumah. Sebut saja Jono. Dia pun keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Jono melihat pintu yang terbuka karena ia mengira paman saya masih terlelap tidur di kamar kontrakan barunya. Ia menutup pintunya. Mungkin paman lupa menutup pintunya pada saat itu, ujar Jono. Dia berkata dalam hati sesaat pintu ditutup. Jono mendengar suara keras. Suara seperti pintu yang dibanting. Ia penasaran. Ia masuk ke ruang tamu. Namun ternyata tidak ada seorang pun di dalam. Seketika ia panik, bergegas pulang. Naas, di depan pintu ia dikejutkan dengan sesosok wanita hamil. Wanita tua dengan pakaian putih kotor, rambut yang panjang dan berantakan, memegang perut yang penuh darah. Jono pun pingsan seketika. Pagi harinya, Jono disadarkan oleh beberapa tetangganya. Ia bercerita pada tetangga apa yang dia alami semalam. Siang harinya, paman saya beserta sanak saudaranya kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengambil semua barang miliknya. Hampir 5 jam barulah selesai. Ingat dengan penjual somai yang mengontrak itu, mereka baru memberi alasan mengapa mereka pergi dari kontrakan setelah beberapa bulan. Karena ada salah satu dari mereka berani membuka pintu yang digembok karena rasa penasarannya. Ia membuka pintu tersebut secara diam-diam, tanpa ada teman mereka yang tahu. Pintu pun terbuka. Ia melihat keadaan kamar yang pengap, kotor, dan penuh dengan debu, sarang laba-laba. Dan ia melihat lemari tua. Ia membuka lemari tersebut. Keris kecil tergeletak di laci lemari. Dan ia pun mengambilnya. Karena mungkin penasaran. Dan itu pun siang-siang. Jadi dia berpikir tidak terjadi apa-apa. Ia kembali menutup pintu dan menggemboknya kembali. Setelah mengambil keris kecil, ujarnya buat dibikin gantungan kunci. Namun yang terjadi setelah azan maghrib, ia kesurupan hingga teman-temannya panik. Akhirnya ia disadarkan oleh orang pintar di daerah tersebut. Setelah dipanggil oleh rekannya, orang pintar tersebut berkata, "Apa yang kau ambil, kembalikan. Itu bukan hakmu." Setelah keris itu dikembalikan, pukul 20.00, lewat sela-sela lubang pintu, kejadian aneh pun mulai terjadi. Salah satunya tepat pukul 23.00. Semua penghuni kontrakan sedang sibuk membuat adonan siomay. Mereka mencium bau wangi bunga, entah bunga apa. Tiba-tiba mereka melihat sesosok wanita yang sangat mengerikan dengan memegang perut dan kepala bayi keluar dari perutnya. Mereka mencoba tenang untuk tidak membuat gaduh di malam hari. Hanya 3 orang yang melihat sosok itu. Pagi pun tiba. Mereka penjual siomay pun membereskan semua alat perlengkapannya. Alat masak, gerobak, dan lain-lain. Tapi bukan untuk persiapan berjualan. Namun untuk pergi meninggalkan kontrakan tersebut. Mereka pun pamit kepada tetangganya. Mereka beralasan mau pindah lokasi berjualan.
Maka dari itu saya tahu alasan mereka pergi dari kontrakan. Karena salah satu penjual siomay sekarang menjadi tetangga saya. Nah, tadi yang saya ceritakan itu cerita dari Mas Bahtiar. Di sini Mas Bahtiar menceritakan cerita yang dia tahu karena salah satu dari tukang siomaynya ini adalah tetangganya. Hikmah yang saya ambil dari cerita ini, yang pertama, pada masa persalinan, seorang wanita itu sangat membutuhkan seorang pendamping, entah itu dari keluarga atau tetangga, ya pokoknya meminta bantuan sekitar lah untuk menemani si wanita yang mau melahirin ini. Yang kedua, jika harus meninggalkan sang istri yang akan menghadapi persalinan, pastikan kita menitipkan kepada sanak saudara atau orang yang dipercaya untuk menjaganya. Yang ketiga, jika akan menghadapi masa persalinan, ya mungkin mempersiapkan dari jauh-jauh hari biar nggak terjadi seperti tadi. Dan yang keempat, support dan dukungan suami sangat dibutuhkan saat seorang istri dalam menghadapi segala situasi yang terjadi dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, kelima, mereka yang tak kasat mata, apapun sebutannya, ingin diakui keberadaannya dengan memperlihatkan keeksistensiannya dalam bentuk apapun, dan kita harus percaya itu. Bukan untuk ditakuti, juga bukan untuk dikultuskan, tetapi untuk mempertebal iman dan takwa kita terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Untuk itu, saya Shirley pamit undur diri, sampai bertemu di tabu berikutnya.